Perkenalkan, saya Kevin Charles dengan NPM 2031161 akan menjelaskan ide startup saya beserta dan kanvasnya. Pertama-tama, startup yang saya ingin buat yaitu startup Answer Me yang bergerak di bidang teknologi edukasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi online pelatihan terapi wicara penyandang tunarungu agar terbiasa untuk berbicara. Karena dari riset yang setelah saya lakukan, bahwa penyandang tunarungu sebenarnya bisa dapat berbicara dengan baik, asalkan terbiasa dilatih sejak awal. Jadi berikut adalah dan kanvas yang telah saya buat. Pertama, problem. Jadi problem yang ada yaitu penyandang tunarungu sulit berbicara dengan lancar. Karena dengan adanya gangguan dari pendengaran, jadi penyandang tunarungu ini agak sulit untuk mengerti bahasa yang kita bicarakan. Kedua, sedikitnya tenaga ahli dan tempat untuk berlatih. Karena dari riset yang saya dapat bahwa ahli yang ada untuk melatih penyandang tunarungu ini sangat sedikit dan terbatas di beberapa daerah. Oleh karena itu, menurut saya butuh platform online untuk membantunya. Selanjutnya, biaya yang mahal untuk berkonsultasi kepada ahli. Jika ahlinya ada pun, biayanya cukup mahal dan itu akan sangat merepotkan bagi sebagian orang. Selanjutnya, customer segment. Di sini customer segment dari startup ini yaitu balita hingga dewasa yang menyandang tunarungu. Karena pentingnya untuk melatih dari balita agar balita lebih terbiasa dan dapat berbicara dengan sangat lancar. Yang ketiga, unique value props. Yang pertama itu mudah digunakan karena berbasis online. Selain bisa dari website, bisa diakses dari berbagai macam platform dan juga mobile, di mana mobile itu hampir semua orang sudah memiliki handphone mobile, jadi bisa diakses di mana saja. Yang kedua, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dengannya berbasis online, penyandang tunarungu ini bisa mengakses aplikasi di mana saja dan kapan saja, tanpa harus repot-repot untuk pergi ke tempat secara offline kepada ahli. Yang keempat, solusi yang berbasis platform online sehingga memudahkan konsumen dan tenaga ahli untuk men-sharing pelatihan yang ingin dibuat dan bisa melakukan konsultasi secara online. Yang kelima, Keymetric itu video dan konsultasi online. Jadi, para ahli dapat membuat video di platform ini dan bisa menjualnya secara gratis atau juga berbayar. Selain itu, para pengajar juga bisa melakukan konsultasi online secara langsung kepada penyandang tunarungu sehingga dapat berkonsultasi dengan masalah dan problem yang dihadapi. Yang keenam yaitu channel. Jadi di sini channelnya itu bisa dikomunikasikan melalui referensi dari pengguna dan tempat menaungi penyandang tunarungu sehingga aplikasi ini dapat sesuai ke target yang ingin dicapai. Yang ketujuh itu cost structure. Yang pertama pasti tentu saja dalam pengembangan produk ini kita membutuhkan cost untuk membangun produk ini agar dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya itu adalah pembuatan video awal oleh ahli, di mana kita membutuhkan ahli untuk membuat video yang sesuai dan sesuai fakta agar tidak menyalahgunakan dan tidak salah komunikasi. Yang kedelapan ada revenue streams, di mana pendapatannya ini bisa didapatkan dari 10% dari pendapatan pengajar. Jadi pengajar menjual videonya, dan pendapatannya bisa kita ambil sebesar 10% dari situ. Selain dari hasil ajarannya juga bisa dari konsultasi online yang berbayar. Selanjutnya itu ada iklan yang menampilkan kursus di pencarian terpopuler. Jadi pengajar bisa membayar iklan kepada kita untuk menampilkan kursusnya itu di pencarian terpopuler sehingga mudah dilihat oleh pengguna. Yang terakhir ada unfair advantage, yaitu lebih murah. Tentu saja dengan platform ini
untuk konsultasi atau belajar mengenai cara berbicara itu lebih murah daripada kita pergi secara offline kepada ahlinya, di mana pasti itu memakan biaya yang cukup mahal. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.